Melampaui sifat dan perbuatan, aku tak berkesudahan. Melampaui keinginan dan pikiran, aku tak bernoda, tak berubah dan tak berwujud. Aku bebas dan suci untuk selamanya. Dengan terbukanya mata batin, mereka yang sadar melihat semesta di dalam dirinya dan dirinya di dalam segala sesuatu. Wayang mencari daun-daunan itu dulu, daun nangka, dengan tapis, dengan koran, dengan karton. Waktu wayang itu banyak orang menonton. Memang saya dari kecil senang nonton wayang. Dimana wayang sampai ke Sabo, sampai ke Menuk saya nonton wayang. Itu wayang itu dipentaskan, ditonton oleh anak-anak. Banyak anak-anak nonton. Ada di sini Lagu Oko namanya. Dia mendengar kabar-kabar itu, dia senang belajar, suaranya bagus. Dikasih wayangnya, seru, pakai dan BBM-nya. Dan itu dipakai wayang itu. Terus wayang itu kan sampai sekarang tidak ditagih itu. Jadi belajarnya yang senang saya nonton, yang manggilnya dimana dia nonton besoknya dikalikan. Sudah itu, sudah lama itu, kebetulan saya ada cari dari Sabo, wayang, adanya wayang di Gagang, wayang di Tawang. Dia katanya dia supaya wayang dulu, wayang lakukan periode materi medium. Sudah habis itu sudah ada kayolan datang katanya. Temu sekelire, bapak kawan kelire. Ini dapat sekarang. Karena seorang guru, dimana dia mau mengurutkan dirinya. Waktu itu dilanjutkan itu. Akhirnya udah lanjut itu. Udah habis wayang, ditanya, gimana kamu belajar? Nah, kan saya senang nonton. Jangan itu. Kamu udah punya guru namanya. Besok pulang ya ke Suwati. Dengan bukan kebenaran. Saya kasih kamu yang punya guru. Besok dari sana. Kedatangan pertama kali Elizabeth Gilbert ke rumah Bapak Ketut Liar membuka cakrawala baru bagi Bapak Ketut Liar, sehingga menjadi tokoh sakti di dunia. Dia udah malian. Malian pantiang don tarik ini kita dari lukuran ulen papan tiang kaya poketan yang poketan jak bela tiang do dari guru melajah ngobatin tapi kadang poketan dunia tiang melajah ngubaden oyong dan kak tiang
jak ben jadi guru kok peluk-peluk yang jadi guru yang cak kenten kemudian dua ampun kenten kan tiang bani timpal jane aja tiang masuk sami dados guru belum makin wenten sedo wenten mati tenang yang ampun artinya ampun cukup lah itulah di dalam pelajaran mengajar kenten tiang dadosnya tiang dados tapi adane balian yen sanyo mai udah itu mai nak munyinya kenten keras dan gentennya yang keras yang jejah tiang yang kurannya kenten yang kurannya nepuk nak lu nak manilen yang ngomong kenten aja penjak teko bakal kan cak tatang jadi jaknya kenten bukan tugas niko kenten lah judul siang hidup ampun kenten numang di Tegale ada amah kenten los nih kenten umur yang napi wastane yang samping dan dados nih yang dan dados guru ampun kenten meramal tapi melukis dia di dalam melukis itu kenten taler kebiksikan tiang ijena penghargaan di Joning dari kabupaten Mas Gajah Mone Bin yang wetan murid uling di luar negeri aja yang niki ngajin penghargaan ya. Gak ada yang penghargaan lompatan Tapi kertas piagam gitu lah. Tapi keras ya. Dan tepuk-puk yang jadi Nempatkan kedua HP lupa aja. Ampun kenten yang dados apa ya nih Tadi dukun. Di tahun 1993, putra Bali yang kini bergelar Ratu Bagus menggetarkan dunia dengan meditasi bioenergi. Setelah saya kawin, saya jadi pegawai negeri. Jadi di Bali, tujuannya apa lagi? Jadi di pegawai negeri saya juga tidak bisa madu diri saya dan orang lain gitu kan. Akhirnya saya belajar lah meditasi dasarnya. Jadi dasar saya meditasi sendiri tidak punya guru kan. Saya angkat tangan saya tinggi gitu. Karena saya ingin sekolah tinggi gitu kita. Jadi itu tangan saya digoyang kan. Akhirnya sampai digoyang kan datanglah fisik. Ketika itulah meditasi bioenergi ditemukan Ratu Bagus. Akhirnya di sini saya mendapatkan SMS spiritual modal segalanya. Jadi dengan spiritual saya bisa 4 kali setahun ke luar negeri dari tahun 93. Jadi saya sudah namanya di kapal itu sudah biasa, makanya saya pikir saya adalah orang kaya walaupun tidak punya apa-apa gitu kan. Jarang orang bisa 4 kali kan berapa atau 4 kali tapi saya tak percaya. Dilihat kan di meditasi, saya tidak tahu meditasi, dilihatkan bahwa tamu-tamu banyak yang datang, tapi saya tak percaya karena saya tidak senang berbahasa Inggris gitu lah. Itu tak mungkin, siapa yang membersihkan gitu. Akhirnya betul-betul datang, tamu itu datang, dan tamu datang mendapatkan. Saya bersemangat pertama di Itali, karena foto saya di foto biasa lah tuh. Jadi foto saya punya murid di sana, itu herannya saya.
Ya, dengan foto punya murid kita kan tak tahu itu ya punya murid. Jadi fotonya kan sudah begini, bagaimana kalau orangnya datang gitu ya. Jadi ada perkumpul di sana mengundang saya untuk datang. Saya coba datang, memang jadi dengan saya itu hubungan alam nyata dengan tidak nyata itu dekat sekali gitu. Orang apalagi dia belajar meditasi, dia tidak belajar apa-apa pun melihat saya, dia ada di alam meditasi gitu. Itu aneh. Memang saya hanya saya fokus dengan berada di Gunung Agung. Itu yang saya fokus. Ya, itu ya. Hanya itu saja. Saya dulu belajar tentang Tuhan itu tidak berdasarkan agama gitu, hanya berdasarkan keyakinan. Bagaimana sih Tuhan itu? Bagaimana wujud Tuhan kan sulit. Akhirnya saya ambil bungkak gading gitu ya. Bungkak gading seperti aqua gitu. Jadi ini ada buah, ada ini berarti Tuhan yang bikin aqua gitu. Jadi seolah-olah bungkak itu saya pakai Tuhan gitu. Saya kasih dupa, saya berdoa dengan apa yang saya tahu gitu lah. Akhirnya apinya itu saya masuk ke air, saya minum. Itu cara saya supaya Tuhan bersatu dengan kita gitu. Medaksu, ya. Boleh juga, itu masyarakat kan masing-masing punya pandangan. Mungkin dari pengamatannya di panggung, semua pemain itu kelihatan medaksu, kenapa ya gitu ya. Jadi kalau menurut saya, medaksu itu kan adalah sebuah kekuatan. Jadi kekuatan eksternal dan internalnya, kalau dalam bahasa estetikanya itu eksternal dan internal. Kekuatan dari dalam maupun dari luarnya. Kalau dari dalam diri kita itu adalah keyakinan diri kita sendiri sebagai pelaku atau pemeran dalam pertunjukan drama, teater, atau tari, bahkan pemusik mungkin itu semua ada kekuatannya. Nah, dari dalam diri kita itu adalah sebuah kemampuan atau skill yang dipelajari mungkin dengan susah payahnya mencari ilmu sehingga bisa dia tampil sebagai seorang pemeran. Itu tidak gampang. Jadi prosesnya itu mungkin berpuluh-puluh tahun. Seperti saya misalnya waktu belajar drama itu dari tahun 87, itu baru mungkin kelas 6 SD. Nah, dari sana kita belajar dari meniru, ya, meniru para senior atau mungkin para pemain yang sudah kawakan. Kita belum ada dari diri kita itu bisa tampil sedikit pun belum bisa, cuma bisanya baru meniru. Setelah bertahun-tahun Ibu Suratni belajar tari dan drama Bali, sekarang Ibu Suratni menjadi bintang antagonis drama gong yang terkenal. Bapak Sijo tidak saja dalang yang terkenal. Beliau juga penari topeng, pembuat banten, dan pembaharu drama gong.
Bersama putra-putranya, Bapak Sije menciptakan karya besar, Bali Agung, yang dipentaskan secara terus-menerus di Taman Safari Gianyar. Inilah meditasi bioenergi Ratu Bagus. Para peserta dibawa kepada alam, kebebasan, dan ekspresi, sehingga semua kotoran-kotoran tubuh dan jiwa di dalam dirinya dibersihkan. Metode ini tidak pernah ada, sehingga orang asing tertarik, dan ternyata memberikan pencerahan kepada diri mereka. Sejak Elizabeth Gilbert menulis buku Eat, Pray, Love yang sukses, berbondong-bondong tamu asing berdatangan ke rumah Bapak Ketut Liar. Setiap hari tidak kurang 20-25 turis asing datang ke rumah Bapak Ketut Liar. Niki, yoi lakon makin daerah tian. Niki Elizabeth Gilbert, nikian tian Niki bunyinya Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love. Niki cetakan pertama, Niki tulis Riki for Ketut Liar, my teacher and friend. Thank you, Elizabeth. Buku Eat, Pray, Love Elizabeth Gilbert tidak saja sukses di Amerika, tetapi diterjemahkan ke berbagai bahasa dan juga sukses, sehingga Hollywood tertarik untuk membuat film. Dan film itu dibuat di Bali dengan peran utama Julia Robert, bintang mahal dunia. Puluhan piala dan piagam diberikan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga kepada Bapak Sije sebagai tanda apresiasi atas prestasi Bapak Sije yang luar biasa. Tak kalah hebatnya Ratu Bagus juga dianugerahi penghargaan. Meditasi Ratu Bagus dibuka juga di berbagai negara. Kala kami mengunjungi rumah Pak Ketut Liar, ada sekitar 4 orang tamu menunggu untuk diramal. Salah satunya adalah seorang ibu dari Jerman yang sudah 30 tahun ingin pergi ke Bali. Dan kali ini, ibu tersebut dapat pergi ke Bali. Menurut cerita, ibu tersebut mengalami banyak masalah dalam kehidupan. Setelah membaca Eat, Pray, and Love, ibu tersebut berkeinginan bertemu dengan Pak Ketut Liar. Dan sekarang peristiwa itu terjadi. Setelah bertemu dengan Pak Ketut Liar, menurut ibu dari Jerman itu, ia mendapatkan kembali kepercayaan diri dan harapan hidup yang lebih baik di masa mendatang. Ini membuat dia gembira sekaligus ingin menangis. Seakan cerita yang ditulis oleh Elizabeth Gilbert menjadi kenyataan. Ia menjadi orang baru dan dia ingin kembali ke Jerman untuk bekerja sebagai pengasuh orang-orang jompo. Karena keinginan untuk menikah kembali sudah hilang, walaupun Pak Ketut Liar menganjurkan. Pengalaman ini sangat aneh bagi orang asing. Pak Ketut Liar tidak hanya meramal, tetapi memberikan energi kepada seseorang untuk hidup kembali.
Menurut keterangan Ratu Bagus, Samantha yang berasal dari Amerika hanya ingin mengikuti program 3 bulan. Tetapi Samantha sudah 5 bulan tinggal di ashram Ratu Bagus dan tidak ada tanda-tanda ingin pulang ke Amerika. Menurut Samantha, dia sudah mendapatkan segala-galanya di ashram Ratu Bagus, membuat dia betah dan ingin terus mengikuti program-program yang ada di sana. Samantha Emmett. I'm from America, and I've been at the ashram for 5 months. Who is Ratu? To me, Ratu is pure love, and it's such a big question. Ratu is really helping me find myself in my true nature, which is to be happy, to love myself. Which is really important in this world. Perjalanan saya ingin mengetahui apa itu taksu. Saya endapkan di Pura Payogan di tepi pantai Padang Bayi. Sulit saya menyimpulkan apa itu taksu. Yang jelas, saya dapat rasakan taksu ada di Pak Sije, Pak Ketut Lier, Ibu Suratni, dan sangat jelas terlihat pada Ratu Bagus. Pak Sije mengajak saya melihat pelinggih taksu di merajaan beliau. Inilah wujud bahwa taksu ada di setiap rumah di Bali. Jadi bagi orang Bali, taksu adalah bagian yang menyatu bagi kehidupan sehari-hari. Diwujudkan dalam merajaan taksu yang ada di setiap merajaan orang Bali. Menurut Ratu Bagus, taksu berada di setiap manusia. Biasanya dalam keadaan tidur. Manusia lebih mengandalkan otot dan akal dalam menyelesaikan pekerjaan. Ini membuat hasil pekerjaannya tidak optimum atau tak bertaksu. Untuk itu, diperlukan sebuah proses untuk membangkitkan taksu dalam diri manusia. Pak Ketut Lier membaca tanda-tanda yang ada pada tubuh kita, sesuai dengan ajaran Primbon Bali kuno. Tanda-tanda tubuh bisa memberikan informasi apa yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Perjalanan jauh mencari taksu sangat melelahkan. Untuk itu, saya menyempatkan diri melukat di Pura Tirta Empul. Tak sengaja perjalanan saya merupakan proses yang kita kenal sebagai Segara Gunung. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya dengan Pak Sije, Ratu Bagus, dan Pak Ketut Lier menyimpulkan apa itu taksu. Harus mantap. Kalau kita menari lengah baru sedikit nontonnya, pulang orang itu tidak ada penonton. Kalau kita makin bertambah menari kita kayak bagus, penonton itu tidak dia ingat pulang, dia datang lagi. Itu seninya. Kalau seni sekarang kalau sedikit penontonnya dia rumah dia. Itu makanya seni sekarang daripada seni dulu lain. Kalau sekarang saya menilai seni itu tidak ada penilaian. Semua itu gambaran dengan tarinya itu malah tak
ini, susunya ini, tak. Kalau begitu ini dilihat sana. Kalau sudah itu lihatlah. Kalau duduk, orang yang duduk itu coba duduk sana. Bawah. Gitu. Kalau itu ini dilihat. Kalau itu ini dilihat. Jadi faksu itu unik ya. Nah inilah termasuk lokal jenis kita. Itu yang perlu kita bangunkan supaya Bali itu didatang oleh tamu atau Bali itu mendapat penghargaan. Faksu itu akan mengarahkan kita ke kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi apapun yang kita lakukan kalau sudah bertaksu tidak sulit gitu. Makanya hidup ini enak sekali karena memakai taksu. Kalau tidak memakai taksu hidupnya sulit. Apapun yang kita lakukan kerja keras kadang-kadang hasilnya tidak kita dapatkan karena kita tidak bertaksu. Kalau kita sudah bertaksu, jadi menurut Bali ini, Hindu ini manusia itu berbadankan material. Untuk itu malah kita gali. Jadi hubungan Buana Alut dengan Buana Agung itu kita menggali kekayaan kita. Kekayaan kan bangun ya. Dan bangun bisa kita wujudkan. Kita wujudkan dengan spiritual dan orang bisa lihat. Atau paling tidak orang bisa merasakan. Yang ngaji Saraswati balik ring asusunan tiang di Jawa Tarowe dan bapak tiang kak tiang mandirahai yang genah nih kan. Perjalanan ini saya akhiri di tempat yang sama, Pantai Padangbai. Awal dan akhir tidak pernah ada. Hidup kita seperti sebuah lingkaran. Setelah menyeberangi lautan ketidaktahuan dan membunuh raksasa kebingungan, seorang pencari menyatu dengan kedamaian sejati di dalam dirinya.